Hai Farina Lovers, balik lagi nih bareng Mimin Farina. Yang selalu ngikutin official Pempek Farina pasti sudah gak asing sama aku ya. Nah kali ini kalau biasanya Mimin Farina itu jalan-jalan, ngevlog, setiap pagi ada pembukaan outlet. Nah kali ini kita punya program baru namanya Podcast Ruang Farina. Podcast Ruang Farina ini kita akan membicarakan atau membahas dan ketemu dengan orang-orang yang inspiratif dan bisa bikin kalian ini ngerti dunia kuliner atau apapun lah, kita akan bicarain di Ruang Farina. Nah kali ini kebetulan nih Mimin Farina punya temen yang sudah lama banget dari tahun kapan ya, tahun 70 katanya, tahun 2010-an kita kenal. Dia adalah Mas Bretyapati Anoraga. Namanya sih agak unik. Ada tangan nggak? Efeknya ada ya? Ada pak-pak nggak ada ya? Apa bisa dikasih ya? Bisa dikasih. Repotin. Namanya Ya. Mas Bretyapati Anoraga. Jadi Mimin ini kenal sama Mas Aan ini itu dulu waktu masih dia muda banget deh. Belum apa ya? Oke. Muda banget. Iya. Sekarang rambutnya putih soalnya. Nah, itu masih kita main-main di kafe-kafe gitu Ya. deh. Ya. Nah, setelah itu dia mulai menekuni bisnis food fotografi ya Mas Yes. ya. Benar. Kalau pengen tahu, kita kulik dulu deh. Mas Aan ini gimana sih? Kenapa dia mendalami tentang bisnis food fotografi? Kenalin dulu Mas. Hai, Pak Novel. Nggak perlu edel kayak kamu kan? Halo, perkenalkan nama saya Aan. Saya adalah founder dari Teko Food Fotografi. Kemarin ini terima kasih banget untuk Mbak Mei, untuk Farina yang undang di program barunya mereka yang luar biasa. Jangan lupa subscribe teman-teman. Di mana Mbak Mei? Di official Pempek Farina. Official Pempek Farina. Tambah subscribe Farina, tambah terkenal. Mantap. Mantap dong. Oke, siap Mbak Mei. Gimana? Oke, Mas Aan. Oke. Ini kan mungkin kalau di dunia perfotoan take over fotografi ini kan Mas Aan udah terkenal nih. Tapi untuk mungkin teman-teman Farina Lovers nih pengen tahu siapa sih Mas Aan ini? Oke. Bisa cerita sedikit sih Mas Aan ini tuh gimana awalnya bisa mendalami nih take over fotografi? Oke. Siapa Mas Aan? Terus apakah dulunya Mas Aan ini adalah fotografer apa Oke. gitu? Oke, jadi saya cerita balik ke 10 tahun karena saya baru ada di industri ini sekitar 10 tahun nih. 10 tahun ya? 10 tahun. Jadi kita kenal 10 tahun. Dan 10 tahun ya? Iya. Lama banget ya? Lama banget. Dari 2010. Saat itu masih banyak, belum banyak feed Instagram karena waktu itu Februari 2010 itu Instagram masih belum seheboh sekarang. Kami masih belum banyak foto-foto makanan di Instagram. Bahkan Instagram di tahun saya mendirikan Teko Food itu belum ada karena Februari Instagram belum ada. Di Maret 2010 Instagram baru masuk. Jadi kenapa saya pilih bisnis fotografi makanan? Karena saya melihat ada peluang di situ. Oke. Peluang yang belum banyak dilirik orang saat itu. Sekarang dengan HP-HP yang sekarang semua orang rasanya bisa jadi fotografer sih. Cuma ya itu tadi kenapa saya kenapa saya nyemplung di bisnis ini karena saya nggak ada peluang, sesimpel itu. Sesimpel itu. Sesimpel Apakah karena Mas Aan ini hobi makan? Hobi jalan-jalan, traveling? Saya tidak punya uang untuk itu, tidak Oke. ada. Tidak, saya berasal bukan dari orang yang berada jadi enggak. Kalau makan penyetan oke, cuma kalau jalan-jalan ke Menau. Nah, oke nih Mas. Kalau nih ya, kita nih lihat nih sekarang hampir semua selebgram nih. Kalau dulu fashion, dulu Siap. make up nih. Sekarang ini hampir semua orang yang jadi selebgram itu adalah foodgram ya, apa ya namanya? Food selebgram itu loh. Iya, Ya, benar, jadi mereka menamakan dirinya apa kulineri atau Oke. apalah ya Oke. gitu. Nah, mereka menampilkan nih foto-foto di setiap restoran atau di setiap yang mereka kunjungi nih. Oke. Nah, menurut Mas Aan nih di era sekarang ya, apalagi di tengah pandemi nih ya, Oke. penting nggak sih kita tuh menampilkan visual produk dalam bentuk foto nih? Oke, berarti kita ngomong masalah pentingnya visual. Nah, jadi Untuk orang melihat berjualan. Jadi gini, intinya dari bisnis fotografi yang saya tekunin itu hanya dalam tanda kutip menampilkan apa yang dijual oleh klien. Semakin menarik foto itu, terlepas dari rasa, dari pelayanan, dari tempat,
salah satu hal yang aspek yang penting adalah orang memutuskan datang ke sana itu dengan melihat foto. Semudah itu. Tapi prosesnya kan tidak semudah itu Mbak Mei. Jadi emang harus belajar sih ya. Maksudnya kalau saya ini belajarnya itu ya karena saya nggak ada pilihan lain. Waktu itu saya udah memutuskan diri fotografer, udah saya jalan. Sambil jalan itu saya nggak sadar bahwa saya tuh belajar banyak loh dari klien-klien saya. Banyak yang hujat, banyak yang ngomongin, ini fotomu biasa aja nih. Ini fotomu kalau sama HP ya bagusan HP. Itu sering yang saya rasakan. Cuma ada dua pilihan waktu itu. Saya keluar dari bisnis ini karena saya merasa tidak ada uang yang di sini, atau saya akan mencoba untuk terus melifting up saya harus terus, udahlah kalau aku dibilang jelek, enggak lah, foto ini harusnya bisa dijual, jadi saya harus terus belajar. Dari setiap produk yang Mas Aan foto itu kan punya kan klien mintanya kan macam-macam nih, macam-macam. Nah kadang nih ya kita sendiri aja nih, kita nih di Pempek Farina ya. Pempek Farina itu untuk memfoto produk itu kadang juga butuh mood nih. Butuh kadang-kadang kalau sudah kebanyakan yang kita foto kan suka mau ngapain lagi gitu. Nah, apakah Mas Aan dalam perjalanan yang sama 10 tahun itu juga mengalami hal yang sama? Kalau ngomong stuck itu pasti ada titik di mana aku harus ngapain lagi ya. Itu pentingnya kita harus terus memperbanyak referensi. Ketika kita udah merasa bisa di satu bidang dan kita nggak mau belajar lagi, ya udah, itu berarti kita menggali kebodohan kita sendiri loh. Kita udah merasa paling bisa, paling pintar. No, aku justru kalau nggak tahu, aku belajar banyak dari fotografer muda. Fotografer di bawah itu luar biasa dengan kemudahan aksesnya mereka, HP, kamera apapun itu, hasil mereka itu bagus. Dari situ aku merasa tertantang, bukan merasa tersaingi ya, karena itu beda sih antara jadi kompetitor atau jadi kayak motivasi saya untuk oke, kalau mereka bisa kenapa saya enggak, seperti itu. Jadi harus terus banyak referensi aja Mbak. Banyakin referensi dari Instagram. Ini foto ini bagus sih dengan objek yang sama. Let's see, saya sekarang ada di Farina dengan objek empek-empek. Ada banyak foto kalau pakai hashtag empek-empek di Instagram pasti banyak banget. Itu bisa jadikan referensi sih, harusnya bisa jadikan ini foto ini bagus sih, sama-sama empek-empek, tapi kok keren ya foto ini. Jadi seperti itu. Kadang sih seperti itu sih. Kita juga kadang begitu ya. Kita melihat Instagram nih, Instagram itu kan banyak banget nih hampir. Kita mulai di-explore-nya dari dimanapun, semua food fotografi itu semua nggak ada yang jelek sih menurut aku. Nggak ada yang jelek. Benar. Semuanya bagus-bagus. Cuma ada satu sih, gimana membuat foto produk itu menggugah orang untuk datang ke restoran atau makan makan produk yang ada di foto. Nah, kayak gitu. Ya. Apa kuncinya? Iya, apa kuncinya? Apa kuncinya? Saya kalau diomong gitu tuh di kelas-kelas yang pernah saya ini, saya juga bingung sebenarnya. Maksudnya apa yang membuat foto jadi menggiurkan? Kalau saya pikir sih gini, saya selalu berkaca kalau saya jadi pelanggan di sana. Ketika saya foto apapun produknya, apapun brand yang saya pegang waktu sampai sekarang ini, saya hanya berpikir dari kacamata customer. Saya customer, saya datang atau saya lihat Instagramnya, let's see, Farina. Cukup menarik gak ya fotonya? Foto saya yang hasilkan cukup menarik gak ya? Jadi itu lebih ngomong ke arah feeling kali ya? Ngomong ke arah feeling kadang, ini bagus sih, cuma rasanya ada yang kurang deh. Nah, dari proses itu akhirnya saya terus belajar, aku harusnya bisa nambahin cahaya nih dari belakang, aku harusnya nambahin ini nih dari sini, biar ini jauh lebih menarik. Kalau tadi Mbak Mei bilang gimana cara foto itu jadi lebih menarik, kembali lagi ya, perbanyak referensi. Cari foto yang kita suka, beberapa foto yang kita suka, kita kumpulin, akhirnya itu nemu kok biasanya. Kalau Mbak Mei suka foto A, foto B, foto C, kalau digabungin, aku berarti suka style kayak gini. Angle-nya, lighting-nya seperti itu, kayak gitu sih, kayak gitu Mbak Mei. Berarti tadi itu kan kita sudah bicara tentang referensi ini kan ya. Referensi. Jadi kita kalau mau membuat atau menciptakan atau menghasilkan foto produk yang bagus, kita perbanyak yang referensi. Apakah juga kita perlu nih belajar tentang teknik fotografi yang ala-ala pro?
ala-ala pro tuh gimana Mbak Mei? Ya Ala-ala harus pro. harus pakai kamera yang bagus, harus tahu apa sih ya bang? Lensa yang dipakai. Ya lensa yang dipakai. Apakah kita perlu itu? Apakah semua orang bisa jadi food photography? Ya, ya. Kalau ngomongin semua orang bisa jadi fotografi, absolutely yes. Semua orang bisa jadi fotografi makanan. Cuma yang membedakan ada border yang sangat jelas ketika kita masuk ke industri fotografi atau kita hanya sekedar suka foto makanan. Oke. Oke. Kalau kita sekedar suka foto makanan, kita ngejar like di Instagram, kita ngejar biar banyak yang komen di Instagram kita, it's fine. Kita nggak bisa menyalahkan itu. Tapi itu nggak perlu gear yang mumpuni, gear yang banyak teman-teman. Jadi ya udah HP aja, dianggil yang bagus, so banyak like-nya kok. Lain halnya ketika kita sudah ngomongin industri fotografi makanan, bisnis fotografi makanan, itu banyak hal karena kita sudah berkaitan dengan brand, kita sudah berkaitan dengan kontrak. Jadi gimana kita harus menghasilkan foto yang benar-benar komersial. Oke, betul. Jadi kalau Mbak Mei bilang apakah semua orang harus punya gear yang mumpuni? Kalau punya uang kenapa enggak? Bener kan ya? Tapi ketika yang jadi masalah adalah ya udah, tapi aku cuma punya HP, apa aku nggak bisa jadi fotografer makanan? Kamu kemana dulu lah? Aku pengen jadi fotografer profesional. Let's see, kamu punya foto, perbanyak foto portofoliomu lewat HP sampai kamu bisa nabung dan kamu mulai mencicil satu persatu barang. Ya, itu bukan keharusan. Ya. Punya gear bukan keharusan. Jadi kan kita ngomonginnya fotografi ini mau dijadikan untuk bisnis atau kita sekedar hobi. Benar. Betul ya kan? Benar. Jadi kalau misalnya kita mungkin kalau Farina lovers yang hobinya jalan-jalan tapi suka kuliner juga, bisa nih mencoba untuk bikin fotografi juga, bisa sambil jalan-jalan diposting di Instagramnya. Tapi kalau Farina lovers pengen punya bisnis, entah itu bisnis kuliner atau bisnis fotografi, nah itu perlu belajar lebih detail tentang bagaimana menghasilkan produk foto yang bagus ya. Benar. Betul ya? Saya rasa itu di semua industri seperti itu Mbak Mei. Ya. Jadi ketika kita udah nyemplung di satu pilihan gitu, ya udah kita nyemplung segala aja. Kita harus belajar dari A sampai Z-nya seperti apa. Sampai sekarang pun saya juga masih belajar, juga masih banyak kurang juga. Iya, karena makin kesini teknologi makin oke dan orang-orang mungkin punya apa ya? Oh, suka nuansa seperti ini, suka nuansa banyak pilihan ya. Benar banget. Nah, benar banget. sekarang kita lanjut nih Mas. Siap. Di tengah pandemi. Di tengah pandemi, semua orang, hampir semua bisnis ya. Hampir semua bisnis itu nggak ada yang bagus juga sih. Ya, lagi kondisinya lagi turun, lagi down gitu. Apakah bisnis fotografi sama? Tentu iya. Iya, sama karena juga. banyak restoran juga Sama yang juga, itu ya. sama juga. Kita gini, saya mengibaratkan kalau bisnis fotografi makanan ini adalah support bisnis dari kuliner bisnis. Ketika bisnis utamanya yaitu kuliner itu lagi pada tiarap seperti ini, mau nggak mau kita udah kena impactnya dong pasti. Karena mereka udah jangankan untuk kontrak dengan kita, untuk bayar sewa, untuk bayar karyawan dia udah sulit. Ya oke, semua terdampak. Dan kalau tanya dampaknya ke kita gimana ya, nah ini kalau teman-teman foreign lover sudah pingin masuk ke industri kreatif kayak gini, namanya industri kreatif. Jadi kita nggak boleh berhenti di satu titik ya. Ketika ada satu halangan, kita nggak terus harus mengeluh di tempat yang sama. Kita harus cari jalan lain atau gimana kayak gitu. Sampai kita menemukan strategi yang pas untuk ini. Jadi kayak waktu pandemi ini, akhirnya saya melihat UMKM yang lagi gila-gilaan. Saya juga melihat ini keren nih. Farina juga strateginya keren banget teman-teman. Jadi dengan agen, memperbanyak agen itu adalah salah satu ciri bisnis yang tidak cepat puas. Akhirnya ketika ada satu halangan, coba deh strategi lain, dan itu terjadi di Farina sendiri. Jadi ini adalah contoh nyata sebenarnya Farina ini contoh nyata bahwa bisnis itu nggak boleh berhenti di satu tempat. Seperti itu sih, seperti itu. Iya, berarti sekarang ini kayak Mas AA nih yang menggeluti bisnis food fotografi, mulai arahnya ke bekerja sama dengan para UMKM ya? Itu salah satu strategi kita. Salah satunya. Ya. Jadi Mas AA punya konsepnya seperti apa sih? Kalau mungkin ada teman-teman final lovers di sana yang mungkin juga UMKM, mereka pengen foto, tapi mereka nggak tahu ini harus kemana. Nah, apakah itu diwadahi?
kita banyak banget sih. Kita lumayan banyak bekerja dengan UMKM. Kalau ada teman-teman yang mau UMKM silahkan, tapi harusnya follow dulu dong di takeafood @takeafood_photography. Jangan lupa follow. Ya, thank you. Jadi itu bisa DM, nanti ada teman-teman kita yang akan balas DM atau ada WA, itu langsung WA saya. Monggo nanti kita konsultasi gimana, apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi makanan. Oke. Kayaknya masih banyak sih Mas sebenarnya yang mau kita obrolin tentang fotografi. Cuman aku ada satu yang menarik. Kalau teman-teman Farina Lovers ini lihat Instagramnya @takeafood_photography ya. Food fotografi itu hampir semua foto-fotonya itu unik. Okay. Aku bilangnya unik. Ya, uniknya itu memvisualkan produk makanan yang tadinya mungkin nggak semua orang berpikir itu akan difoto model seperti itu. Mas Aan punya ide foto seperti itu. Apakah itu idenya memang pada saat melihat wujudnya makanan? Apakah di rumah ketika nih Mas Aan dapat klien, dapat klien pempek Farina misalnya, Mas Aan saya mau difoto pempek di rumah, apakah sudah dipikirkan? Apakah harus lihat produknya dulu baru nanti begini nih, nggak begini nih? Oke. Itu menarik sih Mbak. Jadi kalau masalah konsep foto sebenarnya itu ketika udah ngomong konsep foto, kita nggak bisa ngomong idealisme kita sendiri malah Mbak. Itu bukan ide murni dari Takeafood. Jadi akan ada sesi brainstorming sama klien. Maunya apa? That's it. Klien mintanya seperti ini, tapi kita punya konsep seperti ini, yuk dikawinin. Jelek Mas konsepmu. Oke Pak, mungkin ini jelek, tapi kalau pakai konsep Bapak ini akan jadi seperti ini. Itu akan ngobrol terus sampai ada satu kesepakatan bahwa kita akan pakai konsep ini. Setelah disepakatin, kita akan melakukan eksekusi seperti itu. Adapun kalau misalnya ada yang kurang di situ, kita akan gampang banget. Ini yang kita sepakati bersama. Tapi bukan berarti kita nggak mau dengerin loh ya. Kalau itu salah dari kita, salah eksekusi, akan kita tanggung jawab. Kirim atau kita akan foto ulang atau gimana. Jadi seperti itu. Kalau misalnya konsep foto itu semakin lama kita foto dengan banyak brand, kita akan bisa buat cara kita sendiri sih Pak. Jadi ciri khas dari foto yang kita hasilkan. Karakter itu yang lebih tepat. Karakter foto yang kita hasilkan seperti apa? Nanti orang nilai dengan melihat foto, ini fotonya Mbak Mei nih, kelihatan nih suka tonnya warna kayak gini. Ini fotonya Mbak Mei. Nah, ya itu sebenarnya itu sih. Jadi aku sendiri nih Mas ya, ini karena sudah mungkin aku berkecimpung dengan kuliner juga sudah lama. Saya tahu itu. Kurang lebih 12 tahunan lebih lah. Wow, Nah, 12 tahun juga. Dari mulai makanan yang Indonesia sampai sekarang kuliner lokal ya kan. Kuliner lokal. Nah, kuliner lokal itu kan memang banyak ya ragamnya. Apalagi kayak pempek nih. Pempek ini bentuknya ya sudah begitu pempek itu kan. Cuman ketika aku melihat, aku tuh sering loh kepoin Takeafood fotografi untuk aku cari referensi. Ide baik itu ide aku dalam tone warna atau penataan. Nah, dari situ sebenarnya aku juga ngelihat nih, selain Takeafood kan biasanya kita kalau searching nih ya di Instagram food fotografi. Nah, keluar itu banyak banget. Banyak banget. Tapi rata-rata kenapa kok aku lihat ya warna tone-nya itu ke arah putih ya, white itu atau clean gitu ya. Clean. Kenapa? Apakah food fotografi itu memang begitu? Beda kan kalau kita lagi jalan-jalan, traveling, tone-nya warnanya pasti ke warna-warna kayak orange, gitu. Nah itu kan udah kelihatan. Pasti kalau kita sekarang bilang itu warna-warna pastel shabby gitu. Nah kalau makanan tuh hampir semuanya tuh warnanya itu. Nah apakah nih dari itu apakah bisa dijadikan namanya itu karakter? Apakah di semua makanan tuh bisa sama kayak gitu? Ya, ini menarik karena pertanyaan Mbak Mi itu banyak banget yang bilang, Mas, apakah kalau foto makanan tuh harus kayak gini Mas ya, kayak contoh-contoh ini? No, kita berada di industri kreatif teman-teman. Kita berada di industri yang tidak mengkotak-kotakan ide. Jadi tolong buat teman-teman di luar sana, bagi yang suka foto atau yang pengen menunjuni bisnis ini atau bisnis lainnya, tolong jadilah berbeda. Karena berbeda itu nggak dosa gitu loh, maksudnya
apa terus enaknya kita foto yang sama dengan orang-orang lain? Bukan berarti kita pengen beda, bukan, tapi apa nggak bosen? Kamu tuh ngomong di industri kreatif nih, cuma fotomu sama kayak sebelahmu. Nah, ya itu. Apa gitu loh. Jadi kalau jangan kotak-kotakkan ide kalian pasti jauh lebih bagus dari foto yang kalian lihat. Tapi masalahnya kalian berani nggak dobrak itu? Karena ketika kita dobrak kayak gitu Mbak Mei akan banyak cercaan, ini fotonya aneh, ini fotonya aneh. Dan itu saya ngalamin. Saya ngalamin. Karena kalau lihat ya di Take a Food sendiri fotonya aku baru beberapanya sih nggak banyak ya yang menggunakan background atau tone warna itu yang lebih ke warna putih, grey. Nah, ya kan di Take a Food banyak grey ya kan ya. Nah, itu aku kadang mikir gini, kenapa ya? Padahal kan hampir banyak food kuliner foto itu yang pakai warnanya putih. Tapi kok ada beberapa sih, jadi ada Take a Food, terus aku kalau lihat di Google juga ada beberapa yang pakai warna itu. Nah, apakah warna kayak gitu tadi itu mempengaruhi dari visual orang? Aku rasa enggak ya, aku rasa enggak. Jadi kadang, jadi kalau mau dilihat ini Take Food sebenarnya punya warna itu yang sangat bisa mana yang terbaru beach foto terbarunya pantai itu ya. Just cendol Mbak Mei. Cuma betul. cendol, tapi cendolnya luar biasa. Dia cuma guidance kita cuma, Mas, ini kita punya produk baru. Apa tuh, Mas? Cendol tapi rasa kelapa muda. Begitu kita waktu brainstorming di kantor, anak-anak langsung pikirannya nih, pantai nih pasti, pantai nih. Butuh apa nih pantai? Kalau pantai nggak jauh-jauh di Degan dong. Kelapa muda. Kelapa muda ya. Bener sangar. Iya, Degan. Kelapa muda. Oke, kita akan gabungin konsep itu. Kita akan beli pasir akuarium. Kalau Mbak Mei lihat, itu pasir akuarium yang kita beli. Aku pikir itu foto di pantai loh. Saya tidak seperti itu. Pantai gimana Mbak? Gak bisa kita jalan-jalan juga masih. Iya, aku pikirnya ini foto niat banget gitu kan. Cuma foto cendol tapi ke pantai. No, itu di studio kita. Jadi kita beli pasir akuarium, kita tata dan alhamdulillahnya cukup wow. Jadi ownernya kayak di luar ekspektasi gitu. Wih, bagus Mas, ini yang bagus nih. Kayak bener-bener orang bisa ngerasain loh, ini pasti segernya kalau minum produk kita ini kayak di pantai kayak gitu Mbak. Itu salah satu foto favoritku kalau aku lihat di Take a Food. Jadi sebelumnya aku ada satu foto favorit juga. Itu apa ya? Itu kayak soto atau apa yang di bowl. Aku lupa sih ya itu. Kayaknya beberapa bulan yang lalu. Oke. Nah itu terus yang kedua ini. Jadi begitu aku tadi buka, wah ini minuman cuma botol kecil, tapi di pantai. Nah, aku tuh sempat berpikir gini, ini kurang kerjaan banget fotonya di pantai kayak gitu. Oke, ternyata. Nah, jadi final lover ya, kalau kita mau menggeluti dunia fotografi maupun dunia kuliner, sebenarnya tuh kita nggak usah mikir kelamaan. Mikir kelamaan untuk aku belum bisa gini, belum bisa kesana, belum ini. Yang penting mulai dulu ya. Bener, jalan aja dulu. Kayak hashtagnya sebenarnya. Mulai aja dulu gitu. Bener. Itu kayaknya Mas Aan juga deh. Yang mana 10 tahun yang lalu. Mulai aja dulu. Belum punya skill, belum punya peralatan kan. Kamu tahu sendiri kan Mbak Min. Jadi yaudah jalan dulu aja lah. Yang penting yakin sih. Yang penting yakin apa yang kita pengen tuju. Udah kita jalan aja dulu. Oke. Kayak gitu. Itu game menarik sih. Jadi aku juga banyak belajar. Sebenarnya nih Final Four ya, kalau tahu nih aku banyak banget sharing sama Mas Aan. Belajar bareng. Sharing ya kita ya, sharing dari mulai sharing, terutama sharing tentang food fotografi sih kalau sama Mas Aan ini. Jadi aku banyak sharing tentang bagaimana sih cara menata produk ini dalam satu plate, dalam satu tempat yang bagus kayak gitu. Jadi buat kalian nih Final Lovers yang pengen tahu sepak terjangnya Mas Aan, bisa langsung follow ya Instagramnya. Follow Instagram kita. Follow Instagram, sama ada YouTube-nya juga sih. YouTube itu jadi kayak bukan Take a Food, cuma itu adalah kayak jadi YouTube itu kayak review makanan gitu deh. Tapi nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe di Kandaniko. Kandaniko_. Kayaknya nanti Kandaniko juga bisa collab sama Mimin Farina dong. Kita tunggu. Nanti kita kan mau ada menu baru banyak nih. Nah, Kandaniko ini harus main sama Mimin Farina. Siap. Kita akan. Soalnya kayaknya juga kenal sama yang hostnya. Siapa yang nggak kenal? Teman-teman lama juga sih. Lama juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga ya Kandaniko, sama follow
Instagramnya take a food _food food photography. photography. Nanti muncul di sini. Muncul nggak sih? Enggak ya? Ya, nanti bisa dimunculin. Repotin editornya. Gak apa, editornya Oke. sudah Canggih ya? canggih, Mantap, sip, mantap, mantap. mantap. Jadi nih, aku terima kasih banget sih. Aku yang Mas terima kasih. Aan sudah Aku mau yang terima kasih. diundang dan Siap. ngajarin Mimin Farina. Ya, siap, ngajarin siap. Mimin Farina untuk bikin program project barunya nih. Siap, Podcast Ruang Farina. Nah, Sukses. Farina Lovers nih ya, jangan lupa untuk selalu ngikutin podcastnya Ruang Farina, podcast #Ruang Farina ya Mas ya. #Ruang Farina. Nah, Ya. Ruang Farina. Nah, di situ nanti kalian bisa bisa banyak tahu nih tentang kegiatannya Farina apa aja. Dan iya, Farina iya, ini iya. ketemu sama siapa aja, terutama Mimin. Asik. Mimin Farina ini ketemu sama siapa aja? nih? Tukang eksis. Tukang eksis. Ya, Oke, ya, gitu. ya. Nah, setelah Mas Aan, jadi kita nih hari ini belajar ya? Bicara, sharing, ngobrol santai tentang food photography. Ya. Next, mau tahu siapa yang jadi tamunya Mimin Farina? Ditunggu. Pasti Nanti keren. pasti dong, Pasti pastinya. keren. Nanti aku juga bakal ngundang teman-temannya Mas Aan. Sok. Yang itu, yang unyu-unyu, yang lainnya. Aku tuh sebenarnya pengen collab sama Kak Dani kok itu sih. Boleh, kita akan tunggu dan kita akan saling tukar konten nanti. Ya, tukar konten. Mantap. Masuk ke kontennya Mimin Farina. Mimin, tapi juga masuk ke kontennya Kang Dani kok dong. Oke, gitu deh. Oke, Mantap. kita ketemu kapan lagi ini ya? Kita harus atur waktu nih. Siap. Untuk bisa collab sama Kak Dani kok. Oke. Terus bareng Take Food Fotografi. Nanti Boleh. aku bakal ajak teman-temannya Mimin Oh, untuk oke. belajar bareng. Sok. Boleh kan? Silakan. Kita bikin konten. Boleh. Teman-temannya Mimin ini kan banyak yang lagi pengen belajar tentang fotografi juga. Sok, monggo. Pengen belajar jadi vlogger. Oke. Nah, kita belajar bareng sama Mantap. Mas Aan. Nah, Siap. untuk Farina Lovers yang kepengen tahu, pengen juga ngobrol bareng Mas Aan, orangnya tuh enak banget. Jadi bisa langsung DM ke Instagramnya ya. Mantap. Anytime. Oke, Anytime. thank you Mas Aan. Terima kasih, Mbak Mei. Terima kasih Terima kasih banyak, banyak. Mei. Tetap selalu jaga kesehatan. Siap. Salam buat si kecil. Siap. Terima kasih. Si kecilnya cakep banget, tau gak sih? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Mei. Dah. Thank you.